Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat dalam dirinya. Dan itulah yang membedakan kita dengan malaikat. Namun syahwat tersebut hendaknya dikendalikan agar tidak menjadi liar. Menurut Imam Al-Ghazali, di antara hal-hal yang merusak bagi manusia, syahwat perut adalah hal yang paling dahsyat daya rusaknya. Sebagai contoh, keluarnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga adalah karena keduanya tidak mampu menahan syahwat perutnya. Lantas mengapa kita perlu betul menjaga syahwat perut ini dan apa bahayanya pada urusan ibadah? Nah pemirsa, untuk membahas tema mengendalikan syahwat perut ini sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan berbagi ilmu insya Allah hari ini ya. Insya Allah. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kalau bicara soal syahwat perut, setahu saya, sependek ilmu saya yang saya tahu, Imam Al-Ghazali ini menaruh perhatian besar terkait kajian mengendalikan atau mengelola syahwat perut ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ini betul-betul dijadikan salah satu bahasan yang penting, kajian yang penting, dan sebenarnya apa kemudian bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga betul syahwat perut ini? Tafadhol, silakan. Ya, jadi kalau kita berbicara ilmu kesehatan dengan ilmu tasawuf itu sama-sama ya, objek pembahasannya sama tentang perut. Jadi kalau dalam ilmu kesehatan sumber penyakit itu adalah perut. Makanan, ya. Jadi semua penyakit apa saja sumbernya perut. Orang tasawuf juga mengatakan ya apa itu bahwa sudah al-batan, pangkalnya penyakit juga perut juga. Ya. Karena semua dalam tubuh manusia itu bidimensional. Ketika makanannya itu bagus, maka akan bagus pula terhadap fisiknya. Dan konsep Al-Quran mengatakan halalan thayyiban. Harus ada dua tuh, halal dan dia mesti thayyib. Yang thayyib ini yang gizi sempurna ini termasuk rekayasa genetika bisa dilakukan dengan ini. Gitu. Tetapi kalau halalan, dia memang makanan yang tidak halal itu akan membentuk, melahirkan sebuah karakter, dan jangan berharap anak kita, istri kita yang dikasih makan dengan yang haram, dia pasti jadi orang yang taat. Enggak bisa. Kalau makanannya thayyib, pasti dia pakai sehat. Sekarang pemain basket di Jepang itu tingginya udah 180, 150, karena memang rekayasa genetika itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, apakah rekayasa itu bisa dilakukan pada hal-hal yang sifatnya batiniah, yang bersifat karakter, yang bersifat ya ukhrawi? Bisa jawabannya. Dan itulah bahasan yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali. Kalau anak ini malas sholat, kalau dia disuruh ngaji, dia tidak mau, bangun malam dia tidak semangat, jangan-jangan sebabnya makanannya cuma thayyib tapi tidak halal. Ya, nah oleh karena itu memang kuncinya di situ, sehingga Imam Al-Ghazali begitu sangat perhatian sekali untuk memberikan sebuah pembahasan tentang syahwat. Jadi syahwat itu kan sesuatu yang, syahwat itu artinya keinginan. Iya, dorongan. Dia tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan mati si orangnya. Iya. Nah, tetapi dia bisa di-manage, bisa diatur. Ya, seperti halnya fisik yang bisa dilakukan rekayasa. Betapa sederhananya kalau mau dibuat kesimpulan bahwa malesnya orang beribadah, resiko dia melakukan kesalahan yang lain sebabnya karena makanannya. Makanan, betul. Itu luar biasa. Pasti, ya. Dan nanti ada pembahasan lagi, bukan ketika dia sudah thayyib, ketika dia sudah halal, ada lagi yang mesti dibahas. Apa menurut itu? Imam Al-Ghazali, kenyang. Jadi kita nggak boleh terus menerus dalam keadaan kenyang. Ya, orang yang kenyang itu pasti banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya melahirkan sifat malas. Dan wanita itu kan senengnya juga
apa itu apa tidak banyak-banyak karena gemuk mamanya. Tinggal tinggal dirubah saja, digeser bahwa dari dia bukan cuma sekedar diet, tetapi bagaimana sebenarnya dia nggak mau mengenyangkan perutnya gitu. Oke, jadi sebenarnya betul ya, diubah aja mindsetnya bahwa tidak hanya sekedar pengen kurus atau tapi pengen sehat supaya ibadah lebih kuat. Juga jadi lebih kuat. Bagus. Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Mengendalikan Syahwat. Kita lanjutkan kembali Pak Kiai. Tadi kan kalau tidak salah kita sarikan dulu bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk urusan makanan. Halal, thayyib, dan tadi kenyang. Itu tambah dari Imam Al-Ghazali. Tapi kalau misalnya, apa ya Pak Kiai, mereka-mereka yang bekerjanya memang mengandalkan fisik, apa tidak boleh kenyang makannya gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan juga kan sebenarnya. Iya baik, bagus sekali dan ini menarik ya. Ya pasti dia berhenti bekerja. Kalau seandainya pekerjaannya itu fisik ya, kuli bangunan, pekerja lepas pantai dan kerja-kerja keras itu. Buat mereka dia kan pada kelas orang-orang yang semacam ini, dia bisa melakukan ibadah 5 waktu saja, puasa setahun sekali, Ramadan saja sudah cukup. Maka mereka tidak diminta, tidak dituntut untuk melakukan itu karena dia justru menyiksa tubuhnya, dia berdosa. Ketika bekerja keras tetapi makanannya porsinya yang dikurangi, maka dia termasuk menyiksa tubuh. Nah, yang dimaksud pada bahasan kita ini adalah orang-orang yang duduk di kantor. Profesi-profesi yang tidak menggunakan tenaga, maka sebenarnya sayang kalau seandainya dia cuma bisa mengumpulkan guci-guci yang dia mesti peroleh, tetapi dia tidak punya nilai. Sebenarnya dia bisa melakukan secara bersama-sama. Ya taruhlah umpamanya seorang artis, ya atau seorang profesional, pengacara, notaris dan lain sebagainya, akuntan. Dalam hidupnya dia mengikuti gaya sufi gitu. Pertama memangnya mudah dia menjaga kesehatannya. Orang kan kalau makannya kurang lebih mudah memanage kesehatannya. Jauh dari penyakit. Dan itu yang mengatakan bukan cuma sufi tetapi secara medis memang yang semacam itu. Dampak lain bahwa sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kalau kau bangun kemudian setelah bangun kemudian pipis umpamanya kemudian tidur lagi, jangan menganggap bahwa kamu pada saat itu tidak mau, tetapi memang ada yang menahan kamu gitu. Nah, kita mesti periksa itu 1-2 hari sebelum hari itu bangun kita nggak mau sholat, makan apa? Kita duduknya di mana saja gitu. Jadi, minum apa? Hati-hati betul ya, dilihat betul. Gitu. Nah, salah satu tasawuf itu adalah makhuzun bil ahwat. Cirinya tasawuf itu mengambil segala sesuatu itu dengan kehati-hatian. Oh, dengan kehati-hatian. Kehati-hatian. Kita bicara tentang syariat sekarang. Kita komparasi dulu. Wanita, istri tidak boleh bertanya kepada suaminya ketika diberikan uang, apakah uangnya halal atau haram. Syariat nggak boleh. Tidak boleh menanyakan itu. Kenapa? Suami akan tersinggung dan kalau dia emosi bisa jadi 3 bulan bercerai deh. Dari sisi syariat, istri anak itu nggak punya resiko makanan yang haram ketika diberikan oleh ayahnya, ketika diberikan oleh suaminya. Bebas secara syariat. Tetapi pada kajian tasawuf tidak begitu. Ya, orang mesti mempertanyakan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Sehingga kalau sekarang nih pada produk-produk baru nih ya, siap yang saji, yang ini, yang itu. Kalau dia mengamalkan tasawuf, maka dia sebelum dia memakan, dia minum, dia mesti tahu dulu mana itu unsur-unsurnya, yang memproduk siapa, produsennya siapa, kemudian anasirnya apa saja. Karena sekarang ya menjaga dari hal yang haram itu mesti lebih sulit.
lebih sulit. Nah, itu mengapa Imam Ghazali itu punya konsentrasi terhadap itu. Oke. Nah Pak Kiai, kalau kita relate ke zaman sekarang ya, apalagi dengan sosial media yang luar biasa. Sekarang kan gampang banget ya. Kalau pergi ke sini makan ini dong. Kayaknya apa ya, promo tentang makanan atau materi-materi konten-konten tentang makan ini, makan itu, segala macam makanan itu kan tersebar dengan mudah. Sejujurnya saya pun sebagai ya saya pengguna media sosial ya menjadi gampang banget memang sekarang itu. Wah, kalau kesana makan ini pengen ini, pengen ini, pengen itu. Secara nggak langsung memanjakan. Jadi seolah-olah menjadi dunia itu membuat syahwat perut itu menjadi dimanjakan. Nah, ini kan tantangannya jadi luar biasa sebenarnya. Kunciannya harus seperti apa? Pedomannya harus seperti apa Pak Kiai di tengah suasana yang seperti ini? Ya, ada ikhtiar yang memiliki faedah timbal balik tuh begini. Kalau kita, contohnya sendal kita hilang di masjid, di kantor atau di tempat, sendal kita hilang. Kalau menurut syariat itu kita boleh lapor ke polisi karena harga sendal kita itu 20 juta, 10 juta ya kan, kita boleh. Dan kita memperkarakan itu hak kalau berbicara syariat. Tapi pada kajian tasawuf itu enggak seperti itu. Ada sebuah pemahaman dia bahwa Tuhan punya kehendak dengan yang kita lakukan itu. Yang terjadi. Maka ketika sandalnya hilang, dia tahu itu mahal, maka dia bilang, ya Allah, kalau sandal itu dijual, bisa jadi dia perlukan untuk biaya hidup keluarganya. Aku sedekahkan kepada dia, ya Allah. Sehingga ya darahnya, dagingnya, sumsumnya, kulitnya tidak kemasukan yang haram, ya Allah. Dan dia tidak bilang kepada siapa-siapa karena dia tahu kalau dia bilang sendal itu nggak akan kembali. Tapi kalau dia ikhlaskan, dia memelihara orang supaya tidak masuk yang haram, sendal tidak kembali, tetapi dia hilang. Kalau dia tidak sodakohkan, setiap kali dia lihat sendal, sepatu yang mirip, maka dia punya kecurigaan. Betul. Tapi kalau dia sodakohkan, dikembalikan pun dia nggak akan mau karena dia sudah sodakohkan untuk ibunya yang sudah wafat. Hatinya bersih, pandangannya kepada orang tidak curiga, dan dia memelihara keharaman untuk tidak masuk ke orang lain. Apa nih yang saya bilang timbal baliknya? Dan saya itu pernah merasakan ketika saya sulit sekali, saya ke seorang pejabat, masih family. Maka dia akrab dari kecil memang keluarga saya, dia tarik uang di dalam kardus. Dia bilang, Bang Aris, ini semua uang. Ambil saja perlunya, tapi uangnya haram. Berapa aja boleh, bebas. Kalau yang halal ini, diambil dompetnya. Nih, cuma segini. Kalau yang perlu, ambil aja itu semua. Saya ambil yang ini. Kenapa bibirnya tidak terkunci? Kenapa dia nggak kuat menahan bibirnya untuk mengatakan ini uang haram? Karena saya biasa menjaganya kepada orang lain, maka Allah memberikan proteksi terhadap dia. Jadi kalau kita, sekarang saya beli produk untuk ini di online gitu. Setelah saya beli, saya lihat, saya perhatikan, oh ini unsur ini. Saya tanya sama orang yang ngerti tentang ini. Tapi saya ragu. Saya nggak mau menggunakannya, kenapa? Ini udah halal karena saya beli dengan uang saya. Tapi saya nggak mau memanfaatkannya. Lama pada akhirnya ketahuin bahwa ada simbol tertentu itu adalah produk lanjutan dari babi yang nggak boleh saya makan. Ketika saya beli, saya nggak mau menggunakannya. Jadi dijaga betul. Ketika kita menjaga orang lain, maka Allah akan memelihara diri kita dalam makanan, dalam makminan. Itu namanya ahwat. Tapi untuk bisa level ke situ kan latihannya luar biasa, Pak. Iya. Dan memang perlu, maksudnya begini, untuk bisa di level iman seperti itu, mengikhlaskan sesuatu yang di kacamata manusia itu merugikan, bahasanya gitu ya. Atau meribetkan lah bahasanya gitu, Pak Kiai. Itu kan berat sekali loh. Jadi betapa kalau dibalik, betapa pentingnya belajar tasawuf. Damai, tidak rusak hatinya. Sebenarnya waktu dia bilang, itu kan nggak tahu gitu, ini hak, dia sedang ngotorin dirinya. Apa bisa balik? Nggak mungkin balik. Kenapa dia tidak ambil keuntungan dari ketidakbalikannya itu? Nah, begitu juga ketika ada maling tertangkap. Jangan dipukul.
giginya sampai rontok baru panggil polisi. Dan itu bilang, untung lu ya gua sabar. Orang udah remek kok sabar. Udah hancur sabar. Saya pernah melakukan itu. Ada maling ketangkap, saya pegang, mohon maaf ya, tolong jangan dipukul. Saya masukin ke ruangan, saya kunci. Saya bilang, kenapa mencuri? Saya nggak kuat, saya belum makan. Terus aslinya dari mana? Saya disebutkan kampung ini. Saya kerja di belakang ini, Pak. Tapi mungkin kerjaan saya tidak memenuhi syarat. Saya dipecat, saya dikeluarkan. Saya maksudnya ambil ini, saya mau pulang kampung, saya mau tani aja. Kamu udah makan belum? Belum. Saya belikan makan nasi padang dengan rendang yang enak. Saking baiknya menurut penafsiran dia, kenapa saya tidak mukul, saya tidak tendang, kenapa saya tidak laporkan? Karena masjid saya dekat kantor polisi. Maka dia seperti memasukkan duri ke dalam tenggorokan. Dia cuma bisa nangis, tapi dia tidak bisa mendorong nasinya untuk melewati kerongkongannya. Setelah itu dia bilang, Pak, saya bungkus saja, saya belum bisa, Pak. Kamu pulang ke sana ongkosnya berapa? Sekian. Terus mau nggak kamu jualan rokok pakai kotak? Mau. Saya pingin cari duit segala macam, saya kasih. Selesai sudah. Nggak ada masalah, selesai. Tapi 5 tahun berikutnya ada orang nyari saya bersama istri dan anaknya. Orangnya seperti ini, dia gambarkan tubuh saya. Dianterin ke rumah saya. Bapak masih ingat saya nggak? Oh, saya ingat gitu. Nangis dia. Bahwa uang itu sekarang sudah jadi toko, Pak, di pasar kecil. Saya sejak situ nggak mau lagi melakukan kesalahan. Coba kalau saya pukul berapa banyak residivis itu, semakin pulang tandanya semakin kelihatan, dan dia semakin mentalitasnya semakin jatuh dan melakukan hal yang sama, kecebur, bangun, mandi, jatuh lagi kubangan yang sama. Kenapa nggak kita ajarkan yang ini? Wow, saya jadi merinding. Tapi ya itu tadi ya, berarti latihannya harus banyak ya? Ya, bisa. Ikutin saja ini. Ya, gapai kemuliaan. Masya Allah, latihannya harus luar biasa. Karena nggak instan ya, Pak. Untuk hati bisa. Itu kan, itu tadi. Bahkan ada yang bilang makan makanan yang haram, memasukkan sesuatu yang haram, itu bisa membuat hati itu juga jadi keras. Iya, qaswatul qalb minal haram. Kerasnya hati itu dari lantaran makan yang haram. Begini, menggambarkan tentang keras hati. Kita di jalanan tanjakan ya, jalanan tanjakan. Ada tukang bakso ngebut ketabrak jatuh. Lihat ekspresi orang terhadap tukang bakso yang ketabrak itu jadi dinaikkan. Ada yang cuma nengok saja. Tapi dia nggak buka pintu jendelanya. Ada orang yang penasaran dibuka jendelanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan bener itu yang nabrak lari itu. Itu udah lebih bagus tingkatan orang. Tapi ada orang yang bilang, ya dia pinggir. Dibanguninya, diangkatnya. Pak, ini masih bisa dibersihkan, dijual lagi nggak bisa. Kalau yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Kira-kira ini kalau dijual, Bapak ini perlu angka berapa? Sekian. Pak, saya nggak bisa semua, saya punya separuh, Pak. Iya, makasih. Bapak itu nerima duit bukan bilang terima kasih, dia cuma bisa ngelihat gitu. Kok ada orang di zaman ini yang turun dan beri bantuan. Itu ekspresi itu nggak bisa melahirkan sifat itu kecuali dari nutrisi-nutrisi yang halalia, bukan juga thayyibah saja. Kalau ada orang yang bilang gini, ribet banget sih sekarang harus ini, harus itu, harus ini. Udahlah, jadi orang tuh yang biasa-biasa aja, nggak usah ribet banget gitu. Yang simpel. Yang simpel aja, yang ada apa ya udah. Ngapain sih mesti dicek-cekin ini ya? Kan udah, biasanya ada yang seperti itu, Pak Kiai. Iya, jadi memang zaman ya. Sekarang ini zaman instan. Apa-apa juga. Bahkan orang kalau dikirimin video terlalu lama aja di skip ujungnya. Kalau lihat proposal dilihat yang diminta berapa. Bahkan sampai-sampai di masjid-masjid tanpa sadar kalau mau Jumatan, kalau mau pengajian itu ya disetel Al-Qur'an. Yang baca kaset. Iya. Instan benar. Jadi kalau ditanya boleh nggak azan pakai kaset?
Mesti dijawab karena orang sekarang nyetel apakah di masjid-masjid itu ada orang mengaji? Nggak ada, kaset semua. Iya. Kemudian kalau dia kaset yang mengaji itu yang dapat pahalanya siapa? Jadi kalau nanti itu si Sony ya berdiri gitu ya mau masuk surga juga karena memang amalnya banyak. Si speaker itu. Nah, bahkan ada yang luar biasa sekarang ini ketika kemarin COVID-19 ini dan saya masih simpan ini di dalam HP saya, seorang profesor doktor yang mengundang sholat Jumat virtual. Yang satu kiai yang ternama ya ngundang sholat Idul Adha virtual. Kan pengen dibikin simpel sebenarnya. Apakah agama bisa dibikin simpel seperti Tidak itu? untuk dimudah-mudahkan juga ya sebenarnya Pak Kiai. Nah, iya, saya menjawabnya buat anak sekarang itu harus bagaimana memacu daya pikir dia. Anda mau mesti jawab apa boleh gitu. Baik. Itu tadi, agama itu mudah sebenarnya, tapi tidak dengan dimudah-mudahkan ya Pak Kiai. Ya, mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Baik, kita harus jeda dulu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Mengendalikan Syahwat. Pak Kiai, jadi sebenarnya betul ya bahwa ketidakhati-hatian kita untuk menjaga apa yang masuk dalam perut kita itu bisa sangat berpengaruh kepada ibadah kita dan agama kita. Betul demikian betul, ya? ya. Nah, setahu saya, sependek yang saya tahu juga, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa tidak hanya urusan perut yang juga perlu kita waspadai, kita jaga betul. Bawah perut juga. Nah, penjelasannya seperti apa? Itu efek. Oh, efeknya. Ya, efek. Artinya karena makannya penuh, semua kepentingan yang bersifat biologis penuh, maka dorongan seksnya juga tinggi. Kita mesti ingat kenapa ada syariat berpuasa. Iya. Syariat berpuasa itu adalah memanage biologi, memanage libido puasa itu. Sehingga dengan dikuranginya, dilatihnya, menurut Tuhan itu 30 hari itu sudah bisa mendapatkan sebuah pelajaran untuk bisa memahami bahwa makanan itu secara fisik dia punya dorongan tersendiri. Jadi kalau orang umpamanya mengurangi itu, dia banyak berpuasa atau tidak kenyang, maka otomatis juga seleranya itu akan turun. Ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, di luar jam-jam malam itu, di atas jam 11, jam 10 itu, TV-TV swasta itu justru menawarkan itu. Bagaimana supaya kuat, supaya hebat, supaya 2 jam di udara dan lain sebagainya gitu. Apakah boleh? Boleh-boleh saja kalau sepanjang dia tidak memberikan dampak kepada yang lain. Tetapi ketahuilah itu sebabnya orang yang mau seperti itu kalau dia didukung dengan perutnya. Kalau perutnya tidak kenyang, kalau perutnya tidak dibatasi, maka secara otomatis dia juga jangankan ditawarkan, tidak ditawarkan dia akan cari. Itu secara otomatis seperti itu. Jadi syahwat perut itu secara otomatis juga melahirkan syahwat kehormatan faraj. Dan nanti efeknya juga kalau dia korupsi, kalau dia memanipulasi, kalau dia ini dan itu, sebabnya cuma satu kan, dalam rangka ini, dalam rangka pemenuhan perut. Dia nggak bakalan jadi di dalam hadis sahih dikatakan al mu'min ya'kulu fi ma'in wahid. Orang beriman itu kata Nabi, dia makannya itu dengan satu perut. Wal kafiru ya'kulu bi sab'ati am'a. Orang non muslim itu karena tidak diatur, maka dia makannya itu dengan 7 perut. Itu hadis itu sahih, lewat Bukhari dan Muslim. Nah, beliau ingin menggambarkan
bahwa yang kamu makan jangan kamu kira itu cuma sekedar hasrat. Ada efeknya. Iya, iya. Nah, Kak, sekarang kalau begitu nanti lemes dong. Kalau orang puasa terus itu lemes terus dong. Kalau begitu dia wajahnya nggak glowing dong, pucet dong. Kan ada skincare sekarang. Iya, dan lain sebagainya, umpamanya gitu, seperti itu pertanyaannya. Iya. Jawabannya enggak. Nabi mengatakan, ya, orang yang sholat malam itu ajmalu wajhan fil bukur. Orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng wajahnya di pagi hari. Iya, katanya bercahaya ya. Nah, gitu. maka akan dilihat kecantikan berdasarkan make up dengan kecantikan yang alami pamor dari sebuah ibadah bangun malam akan beda. Akan beda, betul. Itu satu. Yang kedua, kalau dia bilang lapar itu jadi lemes, itu karena belum biasa. Maka nanti di dalam teori riyadoh itu diajarkan. Jangan tadinya makan 2 piring langsung jadi satu piring. Jangan. Dikurangi 2 suap. Udah sekian, sudah tidak biasa, dikurangi lagi 2 suap. Seperti itu. Sampai tubuh tidak merasa ada yang hilang, ada yang kurang. Dari lantaran sudah terbiasa dengan pola dan menu porsi yang terbiasa. Kan nggak jauh beda dengan diet sebenarnya. Iya. Puasa kan sebenarnya kemarin 30 hari betul-betul ketika misalnya kita makan banyak pas Idul Fitri misalnya. Iya. Itu perut langsung bergejolak sebenarnya. Iya kan? Iya. Jadi Masya Allah ya sebenarnya ya. Subhanallah. Jadi apa yang ingin Pak Kiai sampaikan terkait closing statement lah untuk syahwat perut ini. Jadi jangan main-main memasukkan itu tadi yang tidak halal, tidak thayyib tadi. Pahamilah bahwa konsep Al-Quran itu halal dan thayyiban itu Berbeda. dua-duanya punya pengaruh. Dua-duanya punya Yang thayyib itu, yang bagus itu, yang memenuhi unsur ya nutrisi, vitamin, mineral dan banyak itu juga bagus betul. Tapi orang Islam masih jaga juga unsur halal. Jadi dua-duanya nggak boleh ditinggalkan. Harus Ya. Makanya Pak Kiai ini kayaknya sehat ya. Amin ya Allah. Oh, Masya Allah. Itu doa mudah-mudahan kita yang muda-muda juga begitu. Amin. Tapi jaga berarti makanan juga harus betul-betul dijaga. Harus dijaga. Karena juga itu tadi ya bisa jadi biang penyakit juga. Iya, jaga. Jangan lupa menjaga orang lain. Itu proteksinya Allah menjaga kita. Sampai kenyang nggak makannya Pak Kiai? Jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Jadi sebenarnya Rasul juga sudah mengajarkan itu ya. Maksudnya keseharian Rasul juga seperti itu kan. Beliau makan juga seadanya gitu misalnya. Sulusun li to'am, sepertiga buat benda padat. Sulusun li syarab, sepertiga benda cair. Sulusun lil hawa, sepertiganya oksigen. Itu lebih enak. Aduh. Itu ajarannya. Itu PR buat saya juga sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau sudah lapar mata, semuanya inginnya dimakan. PR semuanya ya. Jadi latihan rohaninya juga harus diperbanyak berarti. Nanti lah kita untuk riyadhah tadi, latihannya itu nanti ada bahasannya. Pak Kiai, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Semoga apa yang kita bahas hari ini pemirsa bisa menambah pengetahuan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.